Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Hari ini saya Bu Hafsa akan bersama kalian belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Langsung saja, aktivitas manusia terkait kebutuhan dalam perekonomian itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kelangkaan dan kebutuhan manusia, kemudian yang kedua ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, yang ketiga ada kegiatan ekonomi kaitannya dengan perkembangan iptek, yang keempat ada permintaan dan penawaran, serta ada pasar dan juga harga dalam perekonomian. Kemudian ada peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, dan yang terakhir ada kreativitas dalam perekonomian. Oke, kalian perhatikan gambar berikut. Ini merupakan terjadinya kelangkaan ya yang ada di Indonesia ya. Ini ada beberapa, misalnya kelangkaan air, kemudian ada kelangkaan gas LPG, kemudian ada kelangkaan bahan bakar. Ini merupakan contoh dari kelangkaan yang ada di Indonesia ya. Kita mereview sebentar materi pada pertemuan sebelumnya tentang kelangkaan. Kelangkaan sendiri merupakan terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan yang tidak diimbangi dengan kebutuhan manusia. Ya, jadi kelangkaan itu terjadi karena jumlah antara jumlah barang yang diinginkan manusia serta barang yang ada itu tidak seimbang. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan itu sendiri. Yang pertama ada sifat serakah yang dimiliki manusia, karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas. Kemudian yang kedua, ada persediaan sumber daya yang terbatas, kemudian ada kebutuhan manusia yang semakin meningkat, ini yang mengakibatkan kelangkaan itu tadi, kemudian ada kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengolah sumber daya alam yang ada. Kemudian pertambahan penduduk yang semakin meningkat sehingga tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Nah, bagaimana cara mengatasi kelangkaan itu sendiri? Dengan mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan itu sendiri. Jadi di ekonomi kita belajar bagaimana cara kita mengatur kebutuhan kita sehingga tidak terjadinya kelangkaan atau tidak seimbangnya antara sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Oke, kita lanjut. Untuk belajar ekonomi itu sendiri kita akan belajar kebutuhan manusia. Kebutuhan pada dasarnya merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi apabila tidak dipenuhi, kebutuhan tersebut akan mempengaruhi kelangsungan hidup orang tersebut. Contoh paling sederhana adalah kebutuhan makanan, sandang, pangan, dan juga papan. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika tidak ada makanan, makanan merupakan sumber pokok ya, sumber energi kita. Kalau tidak ada makanan, kita tidak bisa hidup. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kebutuhan itu merupakan penting. Jadi kebutuhan itu sebenarnya ada banyak ya, tidak harus dipenuhi semuanya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, kemudian ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan jasmani, rohani, individu maupun sosial. Nah, ini kalian bisa baca di LKS bagi yang sudah mendapatkan LKS, atau kalian bisa browsing di internet, itu juga banyak macam-macam kebutuhan. Itu tugas kemarin ya. Kemudian ada beberapa faktor di sini yang mempengaruhi kenapa kebutuhan manusia itu bisa berbeda-beda, dari jenis kelaminnya, kemudian tingkat pendidikannya, kemudian dari segi iptek, status sosial, selera, kemudian ada pendapatan dan juga keadaan tempat tinggal atau keadaan lingkungan di tempat tinggal kalian. Itu merupakan kebutuhan manusia. Ini sekilas saya mereview materi pertemuan sebelumnya. Oke. Kemudian ada alat pemenuhan kebutuhan. Ini juga ada jenis-jenisnya ya. Tadi kan ada kebutuhan manusia, jenis kebutuhan lah. Untuk memenuhi kebutuhan tadi itu menggunakan alat pemenuh kebutuhan apa saja, itu ada jenis-jenisnya. Itu juga kalian bisa baca di LKS ya. Kalau saya jelaskan di sini nanti terlalu panjang videonya. Kita pada intinya sekarang ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi yang pertama itu kita akan belajar motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan juga prinsip ekonomi.
Ya, jadi ada 3. Apa sih motif itu, apa tindakan, dan apa prinsip? Jadi yang pertama, motif ekonomi itu merupakan keinginan manusia untuk melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Jadi motif itu masih keinginan ya. Jadi kayak misal masih niat ya. Nah, motif ini nanti keinginan yang akan mendorong kita melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu merupakan tindakan ekonomi. Ketika kita melakukan tindakan ekonomi, kita berpedoman atau menggunakan yang namanya prinsip ekonomi. Prinsip sendiri itu merupakan dasar berpikir ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu harus dengan berpikir. Nah, berpikirnya menggunakan prinsip ekonomi ini seperti apa? Yaitu dengan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan sekecil apapun dan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Semisal contohnya ya, kita hendak membeli suatu barang ya. Misalkan kita membeli contohnya sembako. Lah, kita akan membandingkan harga barang yang ada di toko A dan toko B. Nah, kira-kira misalnya ada selisih, pasti kita akan memilih harga yang lebih murah misalnya di toko A. Nah, itu merupakan contoh kita menggunakan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Next, nah, ketika ada tindakan ekonomi, itu tadi kan kita melakukan yang namanya kegiatan. Nah, kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Nah, ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Mungkin kalian di SD dulu sudah pernah ada materi ini, atau kalian pernah dengar ya. Jadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini sudah umum sekali. Nah, saya akan jelaskan tentang produksi. Produksi ini merupakan kegiatan menciptakan benda baru atau kegiatan menambah kegunaan suatu benda sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Nah, itu produksi, kita menciptakan barang. Biasanya kalau ada pemproduksi barang kan ada di perusahaan atau pabrik, itu merupakan kegiatan produksi. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen ya. Jadi istilahnya orang yang menyalurkan barang ini disebut sebagai distributor. Ya, itu. Jadi dia penyalur ya, perantara antara si produsen dan juga konsumen. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang baik secara berangsur-angsur, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup lagi ya. Jadi orang yang melakukan ini disebut konsumen. Jadi kalau kegiatannya produksi, orang yang melakukan produksi namanya produsen, kemudian distribusi kegiatannya yang melakukannya namanya distributor, kegiatannya konsumsi yang orang yang melakukannya konsumen. Jadi kalian jangan sampai bingung ya antara nama ketiga itu. Next, ini contoh adalah kegiatan dari kegiatan ekonomi itu tadi. Ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan distribusi dan konsumsi. Yang pertama kalian bisa lihat ya, ini gambar beberapa orang yang sedang memproduksi suatu barang. Nah, ini merupakan kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian yang kedua ada juga kegiatan distribusi ya, ini juga mendistribusi barang, orang yang menurunkan barang ya, ini merupakan kegiatan menyalurkan barang, nanti akan sampai ke konsumen, namanya distributor. Kemudian yang ketiga ada gambar kegiatan konsumsi ya, ini kalau kalian bisa lihat sedang mengonsumsi makanan ya bersama keluarga, ini merupakan kegiatan konsumsi, orang yang melakukannya disebut konsumen. Oke, ini merupakan sedikit materi tentang motif ekonomi, tindakan dan prinsip ekonomi serta kegiatan ekonomi. Nah, juga contohnya. Nah, di sini ada tugas ya. Coba kalian jawab ini bagaimana cara menerapkan prinsip ekonomi tadi dalam kegiatan konsumsi. Kemudian mengapa manusia selalu berusaha melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ini coba kalian jabarkan dengan pendapat kalian. Kemudian yang ketiga, coba kalian jelaskan peranan rumah tangga, konsumsi, dan rumah tangga produsen. Nah, ini perannya apa dalam kegiatan ekonomi. Itu semuanya ada di LKS. Coba kalian baca ya. Jadi tetap semangat, jangan jaga kesehatan intinya seperti itu.